Ketunjungan membeli sashimi bersama Pak Eja. Ayo ikuti video kami membahas anggaran pendapatan belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari kelas 11 I1 SMA Negeri 21 Surabaya. Gimana kabar kalian? Semoga bahagia dan selalu sehat selalu ya. Sebelum masuk ke materi, saya dan anggota saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Faradina Masari sebagai ketua kelompok dalam tugas kelompok ini. Saya dari absen 12 dan juga anggota saya yaitu Halo, perkenalkan nama saya Abdul Amin Adidiki, nomor absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Aurel Anca. Kalian bisa manggil saya Anca. Saya dari absen nomor 7. Halo, nama saya Det, Kirana, nomor absen 9. Halo, perkenalkan nama saya Kisha Zayani, nomor absen 15. Halo, perkenalkan nama saya Sarul Arsyad dari absen 35. Pertama-tama kita akan membahas mengenai materi APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN merupakan wujud pengelolaan uang negara yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan. APBN mulai diberlakukan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun anggaran yang dimaksud. Allah dan fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Yang pertama yaitu fungsi organisasi yang mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang disebutkan. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk melihat apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan juga pemborosan sumber daya. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan rasa ketepatan untuk siapa yang memperoleh anggaran tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah pusat menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Yang kelima yaitu membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang melalui publik dan melalui proses pemprioritasan. Asas penyusunan APBN yang kedua. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan dan aspek pendapatan dan aspek pengeluaran negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. 1. Identifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Investasi, penagihan dan penghutang piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. 3. Menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan. Ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengelolaan negara. 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. 2. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program dan kegiatan. 3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Asas yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi sebagai berikut. Ada satu asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap.
Kedua, asas penghemat atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, asas pinjaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Ada mekanisme penyusunan APBN dapat dilihat pada bagian berikut. Berdasarkan bagian di atas, APBN disusun dengan tahapan sebagai berikut. A. Pemerintah menyusun rencana APBN beserta nota keuangan melalui rapat dan departemen lembaga teknisi. B. Pengajuan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Jika RAPBN ditolak, maka menjadi APBN tahun lalu. Jika diterima, menjadi APBN undang-undang. Yang ketiga, C. Persetujuan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Yang keempat, D. Persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang kelima, yang E, APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Lalu ada sumber-sumber penerimaan negara yang terdiri penerimaan perpajakan, dan penerimaan perpajakan terdiri dari A. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, BPH, migas, dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, serta pajak lainnya. Dan yang B, pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Lalu yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, berupa penerimaan dari SDA atau sumber daya alam, terdiri dari penerimaan migas dan non-migas, bagian laba BUMN, situs Bank Indonesia, serta PMP lainnya. Riba adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta, masyarakat, organisasi atau perusahaan dalam negeri atau luar negeri berupa tidak dikembalikan dan merupakan sumber pendapatan yang tidak pasti. Jenis-jenis pengeluaran negara. 1. Belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat terdiri dari sebagai berikut. 1. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pembayaran bunga utang, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, dan belanja rutin lainnya. 2. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan pembangunan rupiah, pengeluaran pemerintah berupa barang atau uang secara langsung, dan pembiayaan proyek, pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Dana perimbangan terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, dana bagi hasil, yaitu bagian daerah atas penerimaan pajak dan bangunan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan sumber daya alam. Yang kedua, yaitu dana alokasi umum, yaitu semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah dalam tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Selanjutnya ada dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Selanjutnya ada kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran terdiri dari 3. Yang pertama, anggaran surplus, anggaran berimbang, dan juga anggaran defisit. Anggaran surplus ini terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Selanjutnya, anggaran berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. Selanjutnya yaitu anggaran defisit. Anggaran defisit terjadi jika anggaran negara belanja negara lebih besar daripada anggaran pendapatan negara yang tersedia. Lalu pengaruh APBN terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu ada sektor moneter. Pengaruh APBN terhadap sektor moneter sangatlah besar, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi harga uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu ada neraca pembayaran. Pengaruh APBN juga relatif terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas. Yang kedua yaitu defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh
oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya. Yang ketiga, yaitu komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk mendukung definisi APBN. Dan pengaruh APBN terhadap sistem produksi. Bagi sistem produksi, pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan juga pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit dengan arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah yang akan mengurangi tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah antara lain dalam bentuk subsidi. Nah, materi yang kedua kami akan membahas mengenai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan APBD, pemborosan, penyelewengan, dan kesalahan dapat dihindari. Sama halnya dengan seperti APBN. APBD juga mempunyai fungsi sebagai otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi. Selanjutnya ada mekanisme penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan tentang APBD tersebut atau RAPBD dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Nah, kalau sebaliknya apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan bulan waras minimalnya sebesar angka APBD yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Lalu sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut. Yang pertama A. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yaitu nomor 1 pajak daerah atau pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak reklame dan lain-lainnya. Dan yang kedua retribusi daerah atau parkir, kebersihan, berjualan di pasar dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, hasil perusahaan milik dari daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, pendapatan daerah lainnya yang sah. Selanjutnya ada dana perimbangan. 1. Bagi hasil pajak, misalnya PPH dan PPB. 2. Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam. 3. Dana alokasi khusus yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, dan perikanan. 4. Dana alokasi umum. Selanjutnya penerimaan pembiayaan yang terdiri dari 1. Sisa lebih perhitungan anggaran, 2. Penjualan hasil daerah yang dipisah, 3. Penjualan investasi lainnya, 4. Pinjaman bank atau lembaga pemerintah, 5. Pinjaman dari pemerintah pusat, 6. Pinjaman daerah otonom lainnya, 6. Pinjaman dari BUMN atau BUMD, 8. Pinjaman luar negeri, 9. Pinjaman dalam negeri lain. Keempat, lain-lain penerimaan yang sah. Lain-lain penerimaan yang sah terdiri dari 1. Pendapatan hibah, 2. Dana darurat, 3. Pendapatan yang lain. Ya, jenis pengeluaran daerah atau belanja daerah. Yang pertama ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja atau kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan atau ASN, belanja penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD. Selanjutnya yaitu belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi atau kabupaten, kota, dan pemerintah
sejumlah desa serta partai politik. Selanjutnya yaitu ada belanja langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Misalnya yaitu honorarium PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan. Pokoknya mengenai belanja langsung terdiri dari komponen belanja pegawai. Selanjutnya adalah pengaruh APBD terhadap perekonomian. Berikut ini adalah beberapa pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, dapat menciptakan kestabilan keuangan dapat menciptakan kestabilan keuangan daerah karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri-industri di daerah. Ke pasar membeli ikan. Membeli ikan bersama Kak Tata. Itu materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Faladina Fasari, perwakilan dari kelompok kami, pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.